JST News adalah media online yang cukup populer. JST News memiliki visi untuk menjadi berita mendidik citra bangsa dan negara. Ya, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 145 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Dari pemohon hadir kuasa hukum yang mulia. Saya sendiri Firman Diasa. Di samping saya ada Didi Supandi dan Rehan yang mulia. Terima kasih. Baik, dari DPR silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami tim dari Badan Keahlian DPR. Saya Muhammad Wildan Ramdhani dan rekan saya Putra Rahmat. Terima kasih. Dari kuasa Presiden. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Prananto, Fitya Rani Hapsari, dan Zakia Darojat. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri Merim Cariti, Kasubdit Polkamekon, Rahadi Aji, Tiopan Benistorus. Dan kami dari pihak pemerintah yang mulia menghadirkan saksi satu orang, Kristiana Chelsea Chan. Terima kasih yang mulia. Baik. Dari Persatuan Wartawan Indonesia hadir? Lewat online, silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Kami dari PWI Pusat hadir Andriko Pasaribu, dan di sebelah kanan saya Jimmy Indai, dan di sebelah kiri saya Trijal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf, yang hadir melalui online adalah dari AJI Indonesia. Silakan Pak, diperkenalkan. Terima kasih yang mulia. Hadir dari Aliansi Jurnalis Independen, saya Bayu Wardana, Sekretaris Jenderal. Baik, dari Dewan Pers tidak hadir. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan saksi dari Presiden. Hadir Ibu Kristiana Chelsea Chan, SHLLM. Ibu dipersilakan ke depan untuk mengucapkan sumpah. Agamanya Protestan, akan dipandu yang mulia Bapak Daniel. Dipersilakan yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Bu Kristiana Chelsea Chan, SHLLM, ikuti lafal janji akan saya tuntun ya sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Bisa langsung ke podium, Ibu. Silakan, mau menjelaskan apa? Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Bapak Ibu Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati, kepada pemohon, kepada pimpinan DPR RI, pada Presiden Republik Indonesia dan seluruh pihak terkait. Kami hadir bertugas sebagai saksi berdasarkan undangan dari kuasa Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Digital dan Sustainability. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Poin-poin pernyataan singkat keterangan saksi Presiden RI dalam perkara uji material pasal 8 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, Register nomor 145/PUU/23 Romawi /2025. Saya Kristiana Chelsea Chan dengan gelar akademik SH dan LLM. Kami pernah bertugas sebagai tim perumus dari unsur masyarakat sipil pada saat perumusan draft Undang-Undang Pers di tahun 1999.
Kami turut menyusun buku Memori Vantuliting dari Undang-Undang Pers yang kami beri judul 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers yang disusun oleh institusi Indonesia Media Law Policy Center. Konteks histori dan filosofi dari pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh pemohon dalam catatan kami, dinamika lahirnya pasal 8 Undang-Undang Pers tercatat dalam Memori Vantuliting. Pembentuk undang-undang telah membentuk konsensus norma yang menunjukkan negara melindungi profesi wartawan dan menjamin kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. Dan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan kerja jurnalistik sebagai bentuk salah satu pilar demokrasi. Adapun beberapa proses pembahasan dalam pasal 8 Undang-Undang Pers yang perlu dijelaskan sebagai berikut. Merujuk buku Memori Vantuliting Undang-Undang Pers 15 Hari Perjuangan Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Indonesia Media Law Policy Center pada halaman 635 sampai dengan halaman 647 dan khusus halaman 715 dan halaman 716 tergambar adanya kesepakatan dan pembahasan dalam naskah RUU Pers yang mengenai perlindungan bagi wartawan dengan rumusan awal bunyi pasal, yaitu dalam menjalankan profesinya, wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum. Yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu. Dalam hal ini tidak melawan hukum, atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan. Kutipan risalah rapat pertama Panitia Kerja tanggal 31 Agustus 1999 khususnya halaman 635 sampai 647 dan 715 sampai 716 tergambar rumusan bunyi pasal Akuo Undang-Undang Pers, yaitu dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum. Dalam pembahasan ditekankan perlindungan dari negara adalah selama tidak melanggar hukum. Selain itu, perlindungan terhadap wartawan bukan anytime, sudah dilindungi, tapi dalam keadaan tertentu, tidak bertentangan dengan melawan hukum, dan hukum harus diutamakan. Yang antara lain kutipannya sebagai berikut disampaikan Ketua Rapat. Terima kasih. Jadi sebenarnya penjelasan seperti itu yang diinginkan, jadi sehingga tidak meraba-raba apa sih yang dimaksudkan dengan perlindungan negara. Jangan sampai anytime wartawan itu sudah dilindungi negara. Bukankah seperti itu? Dr. Andes Haji Usama Hisam, FPP. Tambahan Pak, di dalam penjelasan nanti karena ini akan dibawa ke Timus, ini harus ada kesepakatan. Saya mengusulkan ada satu kalimat sejauh tidak bertentangan dengan melawan hukum. Kalimat itu perlu. Terima kasih. Dr. Andes Tarman Azam, pemerintah. Terima kasih Ketua, saya ingin menjawab sedikit penjelasan dari pertanyaan yang terhormat Bapak Usama Hisam mengenai perlindungan dari negara. Perlindungan itu tidak semata-mata dari pemerintah, dari aparat negara terhadap wartawan di lapangan, tapi juga dari tekanan masyarakat. Misalnya, ancaman satu kelompok masyarakat terhadap penerbitan pers untuk memuat atau tidak memuat. Itu kita menginginkan mereka harus mengindahkan kaidah hukum. Oleh karena itu, hukum harus diutamakan dalam perlindungan ini. Diloloskannya undang-undang ini nanti juga merupakan upaya perlindungan negara. Terima kasih. C. Kutipan Risalah 4, Rapat 4 Panja, 3 September 1999, khususnya pada halaman terkait hasil Timus atas perubahan rumusan norma perlindungan hukum bagi wartawan dalam RUU Pers, termasuk penjelasannya pada DIM halaman 1051 dan halaman 1052 buku MVT Undang-Undang Pers. Bahwa ketentuan perlindungan hukum bagi wartawan pada intinya harus sesuai hukum sebagai berikut. Pasal, karena masih saat itu sebagai DIM, maka kutipan belum tercantum pasal terkaitnya. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat sesuai hukum pada wartawan dalam melaksanakan fungsi peranan, hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Poin D, pada 8 September 1999, khususnya terkait rumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan Akuo Undang-Undang Pers.
dalam rapat 5 Panja sebagaimana pada halaman 1129 buku MVT Vida Bukti. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak YNT Aryasa MBA fraksi ABRI. Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes Haji Usama Hisam FPP. Penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat pada wartawan dalam melaksanakan fungsi hak kewajiban peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sidang saat itu. Dan dijawab setuju. Terus. Kutipan risalah rapat kerja 4 Romawi Pansus tanggal 9 September 1999. Khususnya terkait laporan Panja, mulai dari pembahasan di tingkat Panja sampai dengan perumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam rumusan akhir RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan Akuo Undang-Undang Pers, sebagaimana pada halaman 1153 dan halaman 1167 buku MVT Undang-Undang Pers. Memperhatikan kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenaan dengan pembahasan norma Akuo Undang-Undang Pers yang mengatur perlindungan hukum pada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan akan suatu proses penegakan hukum, melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, beritikad baik, tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 2. Pasal 8 Undang-Undang Pers katalis instrumen hukum perlindungan. Pasal 8 Undang-Undang Pers merupakan katalis lahirnya berbagai instrumen hukum perlindungan bagi profesi wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mohon izin kami tambahkan sedikit, melalui peraturan Dewan Pers yang diusulkan oleh organisasi pers dalam pasal 15 ayat 2 huruf F, maka Dewan Pers dalam beberapa tahun kemudian bertepatan di antara tahun 2007 sampai 2008 menghasilkan standar perlindungan profesi wartawan melalui bentuk peraturan Dewan Pers. Poin 3, keseimbangan antara kebebasan pers dan akuntabilitas hukum. Bahwa dari segi pembahasan terlepas dari terdapat kesamaan pendapat bahwa pers perlu diberikan perlindungan, terdapat pula kekhawatiran akan terjadi abuse of power, apalagi pers dalam tindakannya bersinggungan dengan kepentingan pribadi tiap masyarakat dalam pemberitaan. Hal yang menjaga keseimbangan pers dan akuntabilitas hukum. Demikian yang mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi RI yang kami hormati sebagai pembuka pengantar prinsip dari apa yang kami perlu sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.